Jadi seorang Paula melaporkan suaminya, mengadukan lah ya, apa-apa yang terjadi terhadap dirinya oleh kelakuan atau perilaku suaminya. Ini Paula ini kemudian sudah mulai berada dalam posisi pekerjaan hukum yang tepat ya. Jadi karena tadinya ini kan sifatnya rahasia keluarga, rahasia pribadi, rahasia keluarga, sama perceraian juga masih prosesnya privat kan. Tapi kemudian karena ini melebar kemana-mana beritanya, kemudian tersiar yang seharusnya tidak tersiar, akhirnya dia melakukan langkah-langkah. Langkah dia ini adalah langkah taktis dan langkah hukum. Langkah taktisnya dia supaya tepat sasaran, dia melaporkan ke Komnas Perempuan. Apa yang dilaporkan? Yaitu dugaan kekerasan seksual, dugaan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan yang dia laporkan kan, sama dugaan-dugaan lain kan. Nah, dia melaporkan ke Komnas Perempuan sudah benar, itu tahap pertama. Tahap kedua, kalau ini benar terjadi kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga, dia bisa membuat laporan ke unit PPA di kepolisian. Jadi perlindungan perempuan dan anak. Dia melaporkan apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Boleh itu namanya laporan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya ada pasal-pasalnya terhadap itu. Jadi ini udah mulai masuk ke wilayah hukum pidana mengenai perlindungan perempuan dan anak. Jadi kalau apa yang dia sampaikan di Komnas Perempuan terkait dengan dua hal tersebut, mengenai kekerasan seksual dan maupun KDRT dan diskriminasi tentang perempuan, ya dia bisa kemudian dari Komnas Perempuan merekomendasikan untuk membuat laporan polisi, dan dia akan lakukan langkah itu. Seharusnya melakukan langkah itu, melaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk apa? Untuk membuat terang persoalan, sehingga ketika kemudian laporan-laporan ini kemudian dipakai dalam persidangan nanti, banding atau apapun juga ya, sebagai bahan-bahan bukti baru, ini kemudian bisa dipakai sebagai dasar-dasar dalil-dalil yang dipakai oleh seorang Paula untuk berperang secara perdata dalam persoalan perceraian. Ini kan banding. Sebenarnya sih dengan hukum Islam, dengan adanya talak 3 sih sudah selesai secara nikahnya. Talak 3 dari suami, tinggal kemudian pengukuhan berdasarkan hukum-hukum kenegaraan yang diwakili oleh pengadilan agama, pengadilan tinggi dan oleh Mahkamah Agung. Berarti menurut Abang terkait pengaduan Paula ini sudah tepat ya Bang? Ya, tentunya sudah tepat dilakukan oleh seorang Paula. Tadinya sebenarnya yang seperti ini tampaknya tidak dijalankan oleh dia, tidak akan dijalankan. Tapi kemudian ketika banyak hal dilakukan secara agresif oleh seorang Baim, baik mengenai cerita-cerita internal, cerita-cerita privat keluarga, sehingga cerita-cerita lain yang kemudian menimbulkan pencemaran nama baik, menimbulkan dampak kerusakan masa depan anak, ya tentunya dia akan melakukan langkah-langkah preventif. Sebenarnya sih tujuannya itu, tetap aja tujuannya dari seorang Paula adalah untuk menjaga kepentingan anaknya di masa depan. Bang, yang terbaru kan Baim Wong mengadukan banding ya ke PA Jaksel. Dia sama juga ikutan kayak sebelumnya kan Paula. Menurut Abang banding Baim Wong ini seperti apa sih? Secara konteks hukum perceraian, ketika seorang Paula banding, berarti ada yang kurang dari putusan pengadilan agama. Kemudian kalau Baim juga banding, berarti juga ada yang kurang dari putusan pengadilan agama, sehingga dua-duanya banding. Hanya saja apa isi normatif dari banding itu sendiri, kita belum tahu apa permintaan banding. Tapi yang jelas sih kalau mengenai perceraiannya sendiri, dengan adanya talak 3 sudah selesai. Tinggal yang belum adalah mengenai pengurusan atau siapa yang paling berhak kemudian mengasuh anak, begitu. Apakah si wanitanya atau si prianya? Terus bagaimana dengan harta bersama, harta gunung gini, pembagiannya? Kemudian bagaimana dengan nafkah anak? Seandainya anak ini berada di bawah asuhan ibunya, ini kan harus diputuskan nilai-nilainya. Mungkin itu yang belum ketemu. Persoalan-persoalan seperti yang belum ketemu, sehingga akhirnya diadakanlah banding, begitu. Paula mengajukan banding, kemudian si Pak Im juga mengadakan banding untuk proses mana yang pantas, nilai mana yang pantas, siapa yang berhak mengasuh, kemudian bagaimana harta gono gininya, gitu. Itu juga dalam keadaan-keadaan tertentu bisa dimintakan banding.
Walaupun sekarang ini untuk mengenai harta bersama pembagiannya atau harta bunuh gini ya, pembagiannya itu memang kadang-kadang lewat gugatan tersendiri. Tapi bisa dalam satu posisi ini diceritakan di tingkat banding itu. Berarti nanti bandingnya menurut abang bakal dikabulkan gak sih mungkin antara keduanya gitu? Ya, dikabulkan, bisa dikabulkan sebagian dari kepentingan permintaan banding Paula, bisa sebagian dikabulkan kepentingan permintaan bandingnya si Baim ya. Bisa juga salah satu yang dikabulkan. Mungkin cuma punya bandingnya Paula dikabulkan, yang punya Baim ditolak begitu. Atau bisa punya bandingnya si Baim yang dikabulkan, yang Paula ditolak. Jadi ini tergantung dari pertimbangan hakim dan putusan majelis di tingkat banding. Begitu. Nah, kalau seandainya sudah putus banding pun masih belum puas, ada lanjutnya ke kasasi. Kasasi ini pasti bisa terjadi kalau memang satu menang satu kalah. Akhirnya kan salah satu pasti akan mengajukan kasasi sampai inkrahnya adalah di Mahkamah Agung. Gitu. Nah, sembari proses hukum perceraian perdata ini berjalan, tentunya ada sampingan-sampingan perkara. Ya, misalnya ada laporan-laporannya Paula, ada laporan ke Komnas Perempuan, mungkin juga laporan ke pidana, PPA, mungkin juga laporan-laporan sebelumnya yang ke Badan Pengawas, Hakim, ke Mahkamah Agung, ke KY tadi, itu juga kemudian berjalan secara paralel, begitu. Nah, kita masih melihat perjalanan perkara ini masih panjang. Nah, tapi kalau ternyata pada satu titik kemudian kedua belah pihak kemudian sepakat berdamai dalam posisi perceraian biasa, ya bisa jadi ini cepat selesai. Tapi ini kan karena mungkin ada yang sakit hati, ada yang dendam, akhirnya ini berjalan panjang. Berarti pengaruh sama anak apa sih bang terkait hal tersebut, berkonflik terus orang tua gitu saling banding lah gitu? Ya, pengaruh terhadap anak. Setiap perceraian apapun bentuknya, jenis-jenis perceraiannya itu selalu terkait dengan anak. Ya, anak ini akan menjadi korban dan pasti menjadi korban dari perceraian orang tuanya. Karena anak yang mendapatkan perlindungan yang baik adalah anak yang kemudian dijaga oleh orang tuanya dalam satu rumah bersama. Jadi ada bapaknya, ada ibunya, ada anak-anaknya tinggal dalam lingkup satu rumah dan tidak dalam posisi hubungan yang bercerai. Jadi hubungan yang tidak bercerai dalam satu posisi pernikahan ya. Jadi itu yang disebut sebagai keluarga yang kemudian bisa mengamankan anak secara baik. Walaupun itu juga belum tentu, karena ada juga orang tua yang satu rumah tapi ribut terus sehingga anak mengalami tekanan batin dan mental ya. Jadi perkembangan anak terhambat. Tapi ketika bercerai itu otomatis anak terganggu karena anak merasa bapak ibunya pisah dan diketahui olehnya. Nah, ini kan anak-anak ini kan masih kecil. Jadi sekarang ini mereka belum mengerti. Tapi kemudian ketika mereka masuk usia 9, 10, 11, 12 tahun, mereka mulai mengerti. Baik karena didikan waktu sekolah dasar maupun karena perkembangan pengetahuan anak. Jadi ketika dia tahu bahwasanya orang tuanya bisa, sedikit banyak ini berdampak kepada mental perkembangan anak. Psikologi anak juga terdampak. Terakhir bang, mungkin dari abang sarannya seperti apa sih? Saran terhadap terkait Baim, kasus ya. mereka berdua gitu kan sampai ke ranah Ya, Komnas lah. ketika sudah terjadi gugatan perceraian, sebenarnya saran terbaik adalah bagaimana menyelesaikan persoalan perceraian ini secara baik-baik dalam pakem hukum yang ada, tidak kemudian melebar ke wilayah-wilayah publik. Jadi sebaiknya baik Baim maupun Paula mengerem ini tentang cerita internal keluarga ini ke wilayah publik. Tapi sayang ini kan sudah terjadi proses-proses publikasi terhadap konflik internal keluarga ke wilayah publik, sehingga ini sudah berdampak luas. Karena publik ketika ini dibiarkan ke wilayah publik, publik juga punya hak untuk berpendapat, hak berpikiran, hak mengajukan pendapat-pendapat yang lazim oleh publik, baik pro maupun kontra. Jadi ini semua sudah terlambat, tapi masih ada jalan, yaitu jalan perdamaian, di mana para pihak sepakat bahwasanya ini urusan perceraian ini kemudian tadinya sudah terpublikasi, kemudian diprivatisasi kembali dan tidak lagi menjadi ranah konsumsi publik. Tapi itu harus ada kesepakatan dari siapa? Dari para pihak, baik pengacaranya Paula, baik pengacaranya Baim, baik Paula sendiri, baik Baim sendiri.
mereka secara bersama-sama bersepakat untuk memprivatisasi persoalan perceraian. Tujuannya buat siapa? Kembali lagi, tujuannya buat anak dan masa depan anak. Oke, Bang. Cukup.